Di kalangan Syiah asobah nggak ada. Jadi kalau kita pelajari fikih Ja'fari, saudara yang saya tahu asobah nggak ada. Mereka termasuk yang menolak adanya asobah. Dan mereka nggak punya argumentasi. Nanti kita lihat argumennya. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, asobah itu ada. Nah, karena ada hadis dari Nabi SAW yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas. Nabi mengatakan, al-hikul mal bil faraid fama baqiya fali'uli rojulin dzakarin. Jadi artinya bagikan itu harta untuk ashabul furud. Nah, al-hikul mal bil faraid. Bagiin tuh. Kan ada ahlul furudul muqaddarah. Bagiin. Saudara. Terus kata Nabi, fama baqiya. Adapun sisanya untuk siapa saudara? Aula rajulin dzakarin. Jadi laki-laki yang hubungannya terdekat dengan si mayit. Itu yang dimaksud dengan asobah. Nah, Ahlus Sunnah dengan dalil ini mengatakan asobah ada, saudara. Nah, sekarang alasan Syiah nggak ada, bagaimana? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-babu tsani wal 'ishrun. Bab ke-22. Al-'asabah. Al-'asabah. Ta'riful 'asabah. Asabah itu bentuk jamak. Mufradnya asib. Bentuk jamaknya asabah. Talib, talabah. Nah, baik. Ta'riful asabah. Definisi asabah. Hum, mereka adalah al-warathatul ladzina yarithuna bitaqsib. Mereka adalah para ahli waris yang mewarisi dengan jalan taksib. Jadi cara mewarisi kita pernah pelajari ada dua jalan. Ada dengan jalan al-fard, ada dengan jalan taksib. Dengan jalan al-fard maksudnya dengan kadar ketentuan. Dapat setengah, seperempat, seperenam, 2/3, 1/8. Itu namanya furud muqaddarah. Kadar yang sudah ditentukan, fard. Nah, orang yang mewarisi dengan jalan fard disebut ashabul furud. Atau ahlul furud. Atau zawil furud. Sama aja tuh. Mau disebut ashabul furud boleh. Mau disebut zawil furud boleh. Mau disebut ahlul furud juga boleh. Nah, adapun orang yang mewarisi dengan jalan taksib. Taksib itu tanpa kadar. Dia mengambil sisa. Nah, itu disebut asobah. Jadi ahli waris itu terbagi 3. Ada ahli waris yang mewarisi dengan jalan fard saja. Ada ahli waris yang mewarisi dengan jalan taksib saja. Ada ahli waris yang mewarisi dengan dua-duanya. Dia bisa fard dan dia bisa juga asobah. Seperti ayah umpamanya. Kadang-kadang dia dapat 1/6 saja. Kadang-kadang asobah saja. Kadang-kadang 1/6 dan asobah. Dua-duanya diambil. Nah, dalam kasus-kasus tertentu yang akan kita pelajari nanti. Nah, jadi sekali lagi ahli waris yang mewarisi yang bisa mewarisi dengan jalan asobah, saudara, dengan jalan taksib itu disebut asobah. Baik, hukmul asobah. Apa sih sebetulnya hukum asobah ini? Hukum dalam warisan. Innahum, mereka itu ya'khuduna jami'al irth idzan faradu. Hukumnya mereka mengambil semua warisan kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kalau tidak ada ashabul furud, saudara, yang ada cuma asobah, semua harta diambil. Semua harta diambil. Umpamanya seseorang meninggal dunia punya seorang anak laki-laki. Tapi dia nggak punya ashabul furud yang lain. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, neneknya nggak ada, saudara, kakeknya nggak ada ahli waris lain, saudara. Yang ada cuma satu asobah, maka semua harta diambil oleh asobah. Nah, jadi sekali lagi asobah kalau sendirian, saudara, dia ngambil semua harta. Maksudnya sendirian, tidak ada ahli waris yang lain.
Atau al-baqi, dia mengambil sisa ba'da ahlil furud. Atau kalau tidak ada ashabul furud, asobah ngambil semua harta. Kalau ada ashabul furud, asobah mengambil sisa setelah dibagi-bagi kepada dawil furud. Nah, yang namanya sisa bisa banyak, bisa dikit. Saudara, sisa. Nah, kemudian yang ketiga, wayaskutun, dan mereka gugur. Jadi ternyata asobah bisa gugur. Saudara. Nah, maksudnya gugur dia nggak dapat warisan, bukan gugur batal dia punya hak, enggak. Saudara, yaskutun gugur. Kenapa? Idastaqraqatil furud. Kalau saudara ahlil furud itu menghabiskan seluruh harta. Jadi ashabul furud rame-rame, ternyata begitu dibagi-bagi harta habis. Saudara, maka asobah tidak dapat bagian. Illa kecuali dalam masalah mustarakah. Nah, ada satu kasus namanya masalah mustarakah. Nah, mustarakah itu adanya di bab, kita lihat, nanti akan kita pelajari. Mustarakah. Nah, mustarakah itu adanya di masalatul khasah. Ada aul, ada naqs. Nah, masalatul jad, masalatul gharawin. Masalah mustarakah itu juz 79 ya Pak. Nah, ya, nanti akan kita pelajari masalatul mustarakah di al-masailul khassah. Insyaallah akan kita temukan di halaman 79. Coba lihat 79. Kita buka. Nah, 79 buka, itu di situ mas'alatul mustarakah. Mas'alatul mustarakah. Nah, mustarakah di situ asobah enggak kebagian. Nah, lihat hitungannya di bawah. Zauj dapat setengah, ibu dapat 1/6, ikhwanul dapat 1/3. Sakit asobah enggak kebagian, protes dia. Karena dia lebih kuat dari saudara seibu. Kok saudara seibu dapat, dia saudara sebapak sekandung enggak dapat? Nah, ini protes. Nah, jadi artinya kalau dia nggak dapat, ini jadi muskilah. Maka saudara si ibu dapat, saudara sekandung nggak dapat, ya kawan. Nah, maka itu cara menghitungnya dengan cara yang khusus. Ini disebut mas'alatul mustarakah, ya kawan. Baik, insya Allah nanti akan kita kupas pada babnya. Masih lama sekali, itu kasus. Baik, kita lanjutkan. Saudara. Apa dalil asobah? Saudara, karena di kalangan Syiah asobah nggak ada. Jadi kalau kita pelajari fikih Ja'fari, saudara, yang saya tahu asobah nggak ada. Mereka termasuk yang menolak adanya asobah. Dan mereka nggak punya argumentasi. Nanti kita lihat argumennya. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat asobah itu ada. Nah, karena ada hadis dari Nabi SAW yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas. Nabi mengatakan al-hikul mal bil faraid fama baqiya faliuli rajulin dzakarin. Jadi artinya bagikan itu harta untuk ashabul furud. Nah, al-hikul mal bil faraid. Bagiin tuh, kan ada ahlul furudul muqaddarah. Bagiin. Saudara, terus kata Nabi fama baqiya, adapun sisanya untuk siapa saudara? Aula rajulin dzakarin. Nah, jadi laki-laki yang hubungannya terdekat dengan si mayit. Itu yang dimaksud dengan asobah. Nah, Ahlus Sunnah dengan dalil ini mengatakan asobah ada, saudara. Nah, sekarang alasan Syiah nggak ada, bagaimana? Mari kita lihat. Saudara, menarik. Di bawah sekali, Ra'yul Madzahibil Islamiyah. Saudara. Yanfil imamiyata al-asobah itlaqan. Nah, jadi mazhab Ja'fariyah Imamiyah menolak asobah secara mutlak. Indahum, bagi mereka, innal baqi ba'da ahli furud li aqrabil qarabah. Jadi bagi mereka kalau ada sisa setelah ahli furud, ya dikasih ke kerabat yang paling dekat. Enggak mesti asobah namanya. Pokoknya kerabat yang paling dekat, mau perempuan, mau laki. Saudara,
Nah, yang paling dekat saudara dengan si mayit. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Fahum yarfuduna hadis Tawus. Nah, mereka menolak hadis riwayat Tawus. Jadi kalau ada perawi Tawus itu Syiah nggak terima ya, Pak. Nah, jadi Syiah tidak menerima, bahkan Syiah menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Tawus nilainya dhaif. Nah, jadi hadis yang tadi digunakan Ahlus Sunnah tidak diterima oleh Syiah. Li'annahu indahum dhaif, karena Tawus bagi orang Ja'fariyah adalah lemah. Wahum yantaqiduna ala ahli sunnah. Nah, ini kritik yang luar biasa. Mereka mengkritik ahlus sunnah tentang asobah ini dengan suatu misal kasus, suatu contoh kasus. Contoh kasusnya apa, saudara? Laukana lil mayyit asra banatin. Kalau si mayit punya 10 anak perempuan. Wa ibnun wahid. Dan punya 1 anak laki-laki. Fal ibn sudus wal baqi lil banatil asyar. Maka anak itu mendapatkan yang lelakinya 1/6, sementara sisanya 1/10 itu adalah untuk al-banat. Falau kana lil mayyit asra banat. Nah, itu tadi. Kemudian ada soal berikut. Lalu kalau si mayit punya 10 anak perempuan, saudara, asra banat. Wa ibnul ammis syaqiq. Dan punya keponakan si mayit dari pamannya yang sekandung, saudara. Faril banatil utsur, saudara. Maka untuk anak yang 10 tadi, sulusan. Mendapat 2/3, karena lebih dari 1. Dalam ilmu waris, ya kawan. Wal baqi, sedangkan sisanya ayat sulus, yang 1/3, li ibnul amis syaqiq. Untuk keponakan si mayit, saudara, untuk sepupu mereka. Fakaifa yakun. Bagaimana bisa nasibu ibnul amis syaqiq, bagian daripada keponakan sepupu anak-anak perempuan tadi, akbar wa akthar, saudara, minal ibn. Lebih besar, lebih banyak daripada ibn. Kalau ada ibn di situ, saudara. Ini udah masuk belum nih? Kayaknya belum masuk kalau nggak ditulis di depannya. Mana ininya nih? Perhatikan. Kita buat tulisannya di depannya, kawan. Dia memberikan 2 contoh kasus. Kasus yang pertama, ada 10 banat. Ada 10 anak perempuan bagi Ismail. Atau kalau mau lebih jelas lagi, kita tulis. Ada bintun pertama, bintun kedua, bintun ketiga, bintun keempat, bintun kelima, bintun keenam. Bintun ini yang bintun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bintun ke-8. Bintun ke-9. Bintun ke-10 dan ibnun. Nah, ini cara baginya kita lihat. Kita bagi ini semua, kita lihat. Ini semua ada 10 putri. 1 anak laki-laki. 1 anak perempuan itu, saudara, bagiannya separuh dari bagian anak laki-laki. Atau bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Atau dengan kata lain, setiap anak perempuan dapat 1 bagian. Sedangkan anak laki 2. Jadi kalau ini dikali 1, 10 kali 1, 10, anak laki dikali 2. Berarti ada berapa? 12. Nah, 12 itu jadi aslul masalah. Nah, aslul masalahnya itu 12. Ini 12.
Di sini kita taruh 12. Nah, setiap putri dapat 1, 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 2. Artinya setiap putri itu dapat 1/12 kali harta kali mal. Nah, ini semua sama. Yang ini 2/12 kali harta. 2/12 sama dengan berapa? 1/6. Ini sama dengan 1/6. Jadi dalam kasus ini Ibnun, saudaranya para banat, hanya dapat 1/6. Nah, sekarang Ibnun kita ganti. Ibnun nih sekarang kita ganti nih. Kita mesti tulis baru lagi, tapi di sini di sebelahnya. Saya tulis di sebelahnya. Ibnun nih tetap bintun semua. Ibnun kita ganti dengan Ibnul Syakik. Nah, ini atasnya sama. 10 ada perempuan. Atasnya sama nih semua. Mari. Ada perempuan pertama, ada perempuan kedua, ada perempuan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, 10. Kenapa enggak bersuara ini? Alif. Baik, sekarang kita lihat. Kalau Ibnun kita ganti dengan Ibnul Amsyaki. Ini anak perempuan sebanyak ini 10. Ini dapat rame-rame 2/3. Rame-rame dapat. Ada mic yang lain, mana mic yang lain? Alif, kenapa mic-nya kok matiin dulu? Ada lagi yang lain? Ini batunya mau habis ini. Yang kabel lagi. Nah, sekarang ini bintun ada 10. Bintun yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua dapat 2/3 dibagi sama. Sisanya untuk asobah berapa? 1/3. Nah, di sini si A mempertanyakan kenapa jadi Ibnun tadi cuma dapat 1/6, kok giliran sepupunya tuh anak-anak atau keponakannya dapat 1/3. Iya, jangan mentang-mentang makgul langsung jadi Syiah ini. Walaupun peristiwa ini kan peristiwa khayaliyah, artinya dihayalkan, saudara. Tapi kalau memang terjadi bagaimana? Nah, maka di sini, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpegang kepada nas. Berpegang kepada nas, bukan berpegang kepada logika. Jadi berpegangnya tetap kepada nas, tidak berpegang kepada logika. Kalau pakai logika, ya Syiah betul. Kalau pakai logika, Syiah betul, ya ikhwan. Pakai logika, saudara. Tapi kalau pakai dalil, kita jangan mengalahkan dalil dengan logika kita. Karena bagi ahlu sunnah, hadisnya sudah sahih. Kalau sudah sahih, terima, ya ikhwan. Nah, ini sama seperti yang pernah kita sampaikan, saudara, soal iman dan akal. Saya pernah ceramah di mana-mana, saya cerita soal iman dan akal. Sekarang mari kita lihat. Sholat bagi perempuan yang haid, saudara, tidak wajib diqadha. Sedangkan puasa bagi perempuan yang haid wajib diqadha. Nah, sekarang muncul pertanyaan, saudara, sholat itu lebih wajib daripada puasa. Kedudukannya lebih tinggi daripada puasa. Sholat itu, saudara, rukun Islam yang pertama. Sedangkan puasa di bawah, saudara.
Nah, kalau kita mau pakai logikanya kita bagi ada dua. Ada logika satu, logika dua. Logika satu dulu. Saudara, kalau sholat saja yang lebih wajib daripada puasa, tingkatnya lebih tinggi daripada puasa, tidak perlu qadha, maka secara logika puasa lebih tidak perlu diqadha. Pakai logika. Nah sekarang kita pakai logika kedua, kita balik. Bil aks. Kalau puasa saja yang ada di bawah sholat, saudara, harus diqadha, apalagi sholat. Ternyata dua logika ini nggak masuk dalam hukum tadi ya ikhwan. Nggak masuk dua-duanya. Yang Allah kehendaki sholatnya nggak usah diqadha, puasanya diqadha. Kalau kita mau protes pakai logika, ini dua logika nggak masuk nih. Logika pertama nggak masuk, logika kedua nggak masuk ya ikhwan. Nah apakah kemudian keputusan Allah ini harus kita suruh tunduk kepada dua logika tadi? Enggak. Ada hikmah lain yang Allah kehendaki. Hikmah apa? Ternyata sholat itu kalau diqadha, katakan perempuan ada yang haid 7 hari, bahkan ada haidnya sampai 14 hari, 15 hari. Nah setiap selesai haid harus mengqadha sholat, betapa akan memberatkannya. Jadi haidnya aja udah berat bagi kaum wanita. Ditambah dia harus qadha sholat yang 5 waktu per harinya. 7 hari berarti 35 waktu sholat dia mesti qadha. Memberatkan. Saudara, itu syariat. Betul, secara logika tadi logika satu nggak masuk. Logika dua nggak masuk. Tapi kalau secara hikmah masuk. Safaqatan ini rahmatan minallah lin nisa. Sementara kalau puasa cuma setahun sekali. Katakan kalau dia haid 7 hari, dia nggak puasa 7 hari, dia bisa bayar sepanjang tahun. Dia bisa bayar di Syawal, bisa bayar di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dengan leluasa dan tidak menjadi sesuatu yang berat bagi wanita ya ikhwan. Nah di situ baru kita tahu, oh iya, pantas yang ini diqadha, yang ini nggak diqadha. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Nah jadi di sini gunakan akal kita, saudara, bukan untuk melawan syariat, melawan nas, tapi untuk menggali. Kenapa sih sholat yang lebih wajib kok nggak diqadha? Kenapa sih puasa kok yang tidak, yang dudukannya di bawah sholat justru wajib diqadha? Ada apa? Kenapa sih putusan ini kok bertentangan dengan logika satu, bertentangan dengan logika dua? Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Nah jadi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui yang sedemikian rupa, untuk kita gali ya Wak. Jadi sekali lagi, tunduklah kepada aturan syariat nas, jangan kalahkan nas dengan logika. Kalau Syiah memang al-aql itu sebagai salah satu sumber hukum. Syiah dia nggak ada ijma, nggak ada kias, tapi al-aql ada. Dia ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada al-aqlnya saudara. Jadi nggak kaget. Tapi Ahlus Sunnah di sini persoalannya berhadapan dengan hadis Ibn Abbas yang menyatakan perintah dari Nabi serahkan kepada laki-laki kerabat yang terdekat, bukan kepada perempuan ya ikhwan. Tapi di sini ada isyarat di riwayat yang lain yang dimaksud adalah asobah. Kita masuk yang kedua sebagai contoh. Saudara, dalam mazhab Syafi'i mani tidak najis. Mani itu suci. Air kencing semua mazhab sepakat najis. Nah kemudian ada aturan syariat mengeluarkan mani yang suci wajib mandi. Mengeluarkan air kencing yang najis nggak wajib mandi. Kita pakai logika nih. Kalau kita pakai logika satu, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, apalagi yang najis. Mestinya secara logika setiap kencing wajib mandi. Jadi mujair urusan kita. Nah, kita kencing bisa sehari 5-6 kali saudara. Apalagi yang umur-umurnya udah di atas 50. Wah, saudara, baik. Atau sebaliknya, logika dua. Yang najis saja tidak wajib mandi. Apalagi yang suci, nggak perlu mandi kalau keluar mani. Oh, jadi ini saya mau tanya, berarti ini kan dua logika nggak masuk. Yang Allah kehendaki nggak logika satu, nggak juga logika dua. Yang Allah kehendaki ya suci, mandi. Yang najis nggak wajib mandi, cukup wudu, keangkat dia punya hadas kecilnya, saudara.
Nah sekarang jangan kita benturkan syariat dengan logika. Tunggu dulu. Lihat dulu, cari dulu hikmahnya untuk apa sih? Nah kita cari hikmahnya, saudara, ketemu. Oh, kalau kencing itu kan volumenya sering. Sering, setiap hari bisa berapa kali orang kencing. Kalau diwajibkan mandi, wah, repot hidup kita, saudara. Dan kita membutuhkan air begitu banyak. Tiap hari mandi, saudara. Nah, sementara mengeluarkan mani kan sekali-sekali. Palingan tiap hari pengantin baru. Nah, pengantin baru nggak usah ditanya deh tuh. Tapi orang yang udah menikah udah lama, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi yang udah 30 tahun, saudara. Nah, dia mengeluarkan mani sekali-sekali. Jadi kalau diwajibkan mandi, nggak berat. Diwajibkan mandi tidak berat. Tapi kalau kencing sering, diwajibkan mandi berat, saudara. Sedangkan syariat Islam ini ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, bukan agama yang sulit. Akal bisa nerima, oh pantes. Yang suci wajib mandi, yang najis nggak wajib mandi. Kalau begitu apa? Rahmatan lirijal. Sebagai rahmat untuk kita semua ya ikhwan. Bahkan juga dan nisa. Baik, saudara. Ada lagi hikmah kedua. Bahwa orang kalau mengeluarkan mani, saudara, lebih dari separuh tenaganya hilang. Lemas dia. Saudara, bukan hanya dia lemas, nggak ada gairah untuk beraktivitas ya kawan. Sementara orang kalau yang kencing, saudara, nggak ada membuang tenaga, kecuali yang kencing batu kali ya. Nggak ada. Bahkan orang kalau kencing lega. Oh, dia terbelah kencing sakit, kok mau bergerak salah, mau duduk salah. Begitu kencing, lega gak? Lega. Tenaganya pulih tanpa mandi, saudara. Nah karena itu yang seperti ini cukup hadas kecil, wudhu udah segar lagi. Tapi bagi orang yang mengeluarkan mani, lebih dari separuh tenaganya terkuras, saudara. Nah begitu terkuras, dia lemas, dia ngantuk, malas beraktivitas. Kuncinya untuk mengembalikan tenaganya dan aktivitasnya, mandi. Subhanallah. Berarti aturan Allah masuk di akal. Walaupun bertentangan dengan logika 1, logika 2, tapi masuk di akal. Akal itu tidak melulu pakai logika 1, logika 2. Nah, kadang-kadang akal itu juga menggali hikmah. Nah, sekarang PR buat antum semua. Ini hikmahnya apa nih? Sebab kalau pakai logika nih, ya si A bener, saudara. Masa si ponakan dapat lebih banyak dari anak? Saudara, anak cuma 1/6, sementara keponakan dapat 1/3 nih. Bagaimana ceritanya nih, saudara? Nah, ini bagaimana nih ceritanya begini? Nah, ini PR, mikirin masing-masing. Nah, Alwi langsung jawab, biar gak hasut, saudara-saudara. ya, didiskusikan aja, cari hikmahnya, karena mustahil Allah punya syariat, tidak punya hikmah. Karena aturannya seperti ini ya Pak. Dan kita mesti bisa menjawab, kenapa begini, kenapa begitu, kita pakai akal kita untuk menjelajah. Tapi jangan jadikan begitu bertentangan dengan logika, langsung saudara kita tolak. Wah ini hadis doif, ini hadis maudhu, ini hadis nggak benar, ini pemikiran-pemikiran yang sudah tersesat. Nggak boleh begitu ya ikhwan. Nah jadi jangan sembarangan untuk kita membenturkan syariat dengan logika. Satu lagi, ilmu waris. Saudara, anak laki-laki 2 kali anak perempuan, double. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sepakat ahlus sunnah semua saudara. Sepakat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi kali ini saudara diprotes oleh kaum liberal, protes. Mereka menganggap ini diskriminasi, saudara. Nah, bahkan mereka menawarkan, kenapa enggak perempuan yang 2 kali lipat lelaki? Ya, bahkan para ulama, saudara, dulu di zaman Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah pernah ditanya soal ini. Waktu Imam Abu Hanifah dituduh, saudara, mengabaikan Quran dan Sunnah hanya untuk akal. Ditegur saat itu oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Riwayat lain mengatakan yang negur saudara Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Ditegur Imam Abu Hanifah. Apa betul kau robah-robah agama kakekku?
dengan akalmu. Nah, jawaban Imam Abu Hanifah seperti tadi. Kata Imam Abu Hanifah, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ghayyartu dina jaddik bira'i, andai kata aku ubah agamamu dengan akalku, niscaya yang tadi itu, aku akan wajibkan perempuan untuk mengkodok sholat kalau dia haid, sebagaimana dia wajib untuk mengkodok puasanya. Dan andai kata aku gunakan akalku untuk merubah agama datukmu, kata Imam Abu Hanifah, niscaya aku akan perintahkan yang namanya orang kencing wajib mandi. Karena apa? Karena yang namanya mani, yang najisnya lebih ringan. Abu Hanifah najis, mani najis, tapi najisnya najis ringan, saudara. Yang ringan aja wajib mandi, apalagi najis yang lebih berat. Aku wajibkan mereka mandi. Dan kalau aku rubah agama kakekmu dengan akalku, niscaya bagian laki-laki dan perempuan harus sama dalam warisan. Tapi kata Imam Abu Hanifah, aku tunduk kepada keputusan kakekmu, kepada aturan kakekmu. Nah, artinya Imam Abu Hanifah ingin menyampaikan, saudara, kepada Imam Ali Zainal Abidin, beliau nggak main akal-akalan. Beliau nggak sembarangan menggunakan logika. Beliau tetap tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya Imam Abu Hanifah kemudian dipeluk, dipuji ya ikhwan, dan untuk tetap menjaga cara-cara beliau berikhtihad. Imam Abu Hanifah itu sahabat karib Imam Ja'far Shadiq ya ikhwan. Sahabat karib Imam Ja'far Shadiq, sempat belajar dengan Imam Muhammad al-Baqir, ayah daripada Imam Ja'far Shadiq, dan pecinta Ahlul Bait luar biasa. A'imah yang empatnya pecinta Ahlul Bait ya ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kembali kepada soal tadi. Kalau kita melihat dari segi, saudara, hanya melihat dari satu sisi, perempuan itu makhluk lemah, lelaki lebih kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sendiri menyatakan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Mestinya kalau lelaki lebih kuat dari perempuan, lelaki dapatnya separuh perempuan. Karena dia bisa berjuang sendiri, dia bisa cari nafkah. Perempuan kan lemah. Perempuan lemah, baru zaman sekarang aja perempuan banyak kerja kemana-mana. Dulu kan perempuan di rumah. Nah, perempuan yang lemah mestinya dikasih warisan lebih besar. Supaya dia bisa mempertahankan hidupnya dengan warisan yang besar. Adapun anak laki, dia orang kuat, orang gagah, dia bisa cari nafkah. Nggak perlu dikasih 2 kali lipat perempuan. Itu kalau pakai logika ya. Kalau kita melihat lemahnya perempuan. Nah, sekarang kenapa justru syariat Islam sebaliknya? Kok laki-laki 2 kali lipat perempuan? Sehingga zaman sekarang ini gerakan emansipasi wanita yang digalang oleh kaum liberal memprotes itu, saudara. Dia minta disamakan. Dan di beberapa negara, saudara, yang katanya negara Islam, sudah mulai diakomodir. Bukan nggak mungkin satu saat di Indonesia akan diakomodir ya, Pak. Gono gini aja kan udah diakomodir di Indonesia. Kalau suami meninggal, hartanya mesti bagi 2 dulu dengan istri ya, Pak. Nggak peduli itu harta, walaupun itu milik suaminya pribadi. Pokoknya kalau dihasilkan itu harta dari mulai perkawinan mereka harus dibagi 2. Nah, kalau besok tahu-tahu ada putusan negara, perempuan laki sama, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ini bisa berbahaya buat syariat kita. Nah, sekarang kita gali, saudara. Apa betul itu diskriminasi? Jadi, kalau kita memandang sesuatu kan ada aspek yang mesti kita pandang. Katakan, ada satu kejadian di sekitar kita. Oh, ini dipandang dari aspek politiknya bagaimana, aspek ekonominya bagaimana, aspek sosialnya bagaimana, aspek agamanya bagaimana. Ada banyak aspek untuk menilai. Dalam hukum juga seperti tadi, saudara. Kalau kita bicara tentang sholat dan puasa, kalau kita bicara dari segi aspek kekuatan sholat, saudara, mestinya kalau sholat aja nggak wajib diqadha, apalagi puasa. Tapi ternyata kalau kita bicara dari aspek rahmah, syafaqah yang Allah berikan kepada umat, ternyata apa yang diputuskan Allah itu yang tepat ya, ikhwan. Begitu juga dalam konteks ilmu waris. Nah, ilmu waris apa? Ternyata dalam konteks keluarga itu antara anak laki-laki dan perempuan tanggung jawab berbeda. Saudara, kalau kedua orang tuanya itu sudah lanjut usia, tidak mampu berbuat apa-apa, anak laki yang bertanggung jawab bukan anak perempuan.
Dan kalau ibunya jadi janda, bapaknya meninggal dunia, saudara, anak laki yang wajib untuk menjamin kehidupan ibunya, saudara. Bukan anak perempuan. Jadi kalau dia masih hidup satu rumah, anak laki yang wajib keluar, wajib cari nafkah, wajib kasih makan. Ibunya, adiknya, saudaranya, perempuan-perempuan yang ada di rumah, anak laki yang punya kewajiban. Dalam agama anak laki bukan perempuan ya, kawan. Artinya apa? Si anak laki dapat warisan dari bapaknya banyak, tapi dengan beban tanggung jawab untuk mengurus keluarga yang ditinggalkan oleh bapaknya. Sementara anak perempuan dapat separuh tanpa tanggung jawab. Jadi kalau anak laki dapat 300 juta, tapi dia mesti kasih makan ibunya tiap hari, adiknya kasih makan tiap hari, listrik dia mesti bayar tiap bulan, semua kebutuhan rumah tangga dia yang keluarin. Kira-kira habis gak tuh duit? Habis. Anak perempuan dapat separuh 150 juta, tapi nggak ada kewajiban. Awet gak tuh duit? Awet. Tahu ada yang lamar, kawin, tanggung jawab siapa? Suaminya. Yang 150 juta masih awet gak? Awet. Dia nggak punya kewajiban, suaminya yang wajib kasih makan dia. Bukan dia kasih makan suami, saudara. Artinya perempuan dapat separuh tanpa beban tugas. Saudara. Cuma memang kita akui terjadi perubahan sosial. Dulu anak-anak laki bertanggung jawab, saudara. Bela bapak, bela ibu, bela adik, bela kakak. Bahkan kalau kakaknya habis menikah dengan orang lain, bercerai jadi janda, adiknya yang biayain. Saudara, artinya apa? Duit warisan si kakak tadi awet. Dia bisa beli rumah, enggak habis, rumahnya buat dia, saudara. Ini kalau karakter sosialnya berjalan begini, saudara, nggak ada problem. Nah, di zaman sekarang ada problem. Begitu bagi warisan, anak laki datang pakai golok ngancem-ngancem. Begitu dapat warisan dia jalan, dia nggak jamin ibunya, saudara. Akhirnya adiknya yang dapat warisan separuh, dia yang piara ibunya, dia yang cebokin ibunya, dia yang kasih makan ibunya, dia yang keluarin duit sampai habis ludes warisannya. Anak laki nggak tanggung jawab. Jujur aja, sekarang banyak yang begitu. Banyak ya. Ini problem. Nah, problem ini mestinya jangan dijadikan alasan untuk merubah syariat. Yang mesti dirubah bukan syariatnya, tapi yang mesti dirubah tata cara kehidupan yang nggak betul tadi, saudara. Orang-orang liberal mengatakan, di Solo saja, kata liberal nih, itu yang berangkat pagi kerja ke kebun, ke toko, ke ini perempuan. Sementara lakinya di rumah asik bersuit-suit main burung. Saudara, jadi udah berubah. Mestinya perempuan yang dapat warisan 2 kali, laki-laki. Enggak begitu. Saudara, yang dirubah bukan syariatnya, bukan Qur'annya. Saudara, tapi tata kehidupannya mesti dirubah. Pagi lakinya suruh kerja ke sawah, perempuannya yang main burung, saudara. Nah, kenapa jadi laki yang main burung, perempuan yang ke sawah? Kira-kira jelas ya? Nah, tolong hati-hati. Ini yang begini-begini kita sering diserang oleh liberal, diserang oleh Syiah, diserang oleh kelompok-kelompok lain. Ahlus sunnah wal jamaah sepanjang zaman, alhamdulillah, selalu punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, ini jadi PR. PR semua. Jadi nanti ustadz-ustadz di sini kita suruh maju, silakan berceramah di depan, menguraikan apa rahasia di balik ini. Kira-kira jelas ya? Oh iya. Aman. Baik ya kawan. Kembali ke halaman 22. Kembali ke halaman 22. Aksamul asobah. Macam-macam asobah. Asobah dibagi 2. Asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah artinya antara si mayit dengan asobah punya hubungan nasab. Sedangkan asobah sababiyah antara si mayit dengan asobah punya hubungan wala.
hubungan di mana sang tuan pernah memerdekakan budaknya. Itu disebut hubungan wala, ya ikhwan. Nah, sekarang kita mulai dari asoba nasabiyah. Asoba lantaran adanya hubungan nasab. Asoba nasabiyah dibagi menjadi 3. Ada asoba bin nafsi. Apa itu asoba bin nafsi? Man yakunu asiban lidzatihi. Asoba bin nafsi itu adalah orang yang menjadi asoba mandiri dari dirinya. Bukan sebab orang lain. Mandiri, tati, itu bin nafsi. Yang kedua, asoba bil ghairi. Siapa itu asoba bil ghairi? Man yakunu asiban liwujudi muassibih. Seseorang ahli waris yang menjadi asoba karena ada muassibnya. Nah, arti muassib itu yang narik dia jadi asoba. Jadi asib orang yang jadi asoba. Muassib orang yang menyebabkan dia jadi asoba. Itu muassib. Sementara asoba ma'al ghair. Tadi bil ghair. Sekarang ma'al ghair. Asoba ma'al ghair. Saudara, man yakunu asiban ma'a wujudi muassibi. Orang yang menjadi asoba, saudara, karena ada kebersamaan, keberadaan daripada muassibnya. Jadi asoba bil ghair dan asoba ma'al ghair sama-sama punya muassib. Lalu bedanya di mana? Bedanya nanti kita akan uraikan perbedaan asoba bin nafsi dan lainnya, saudara. Tapi di sini perlu kita tahu perbedaannya. Kalau asoba bil ghair, saudara, saya mau kasih contoh secara lughah dulu bahasa. Apa bedanya zahabtu bis sayyarah dengan zahabtu ma'as sayyarah? Zahabtu bis sayyarah. Aku pergi dengan mobil. Zahabtu ma'as sayyarah. Aku pergi bersama mobil. Beda tuh artinya. Kalau zahabtu bis sayyarah, kita ada di dalam mobilnya. Kalau zahabtu ma'as sayyarah, mobil sama kita sama-sama jalan ya. Ya, kita nggak masuk ke dalam mobil. Kira-kira jelas ya? Perbedaan bi sama ma'a. Sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Cuman kalau bi, jadi satu dia. Kalau ma'a, misah dia ya. Begitu juga ini. Jadi asoba bil ghair, kenapa disebut bil ghair dengan bi? Karena asoba dengan muasib sama-sama jadi asoba. Asoba dengan muasib sama-sama jadi asoba. Atau saudara, asoba bil ghair ini, saudara, dia jadi asoba karena ditarik oleh asoba yang lain. Berarti sama-sama jadi asoba. Contoh, bintun, saudara, asobahnya itu ibn. Bintun kalau ada ibn, sama-sama jadi asoba. Bintunnya asoba, ibnunnya juga asoba. Ya, nah, bintun itu disebut asoba bil ghair. Sedangkan ibnunnya itu asoba bin nafsi. Ibnun asoba dengan dirinya sendiri, nggak ditarik oleh orang lain. Tapi bintun jadi asoba karena ditarik oleh ibnun. Nah, jadi yang ditarik saudara maupun yang narik, dua-duanya asoba. Makanya disebut asoba bil ghair. Nah, begitu juga bintul ibn. Ditarik oleh ibnul ibn. Ibnul ibn asoba bin nafas. Bintul ibn asoba bil ghair. Kalau bintul ibn ketemu ibnul ibn, dia ditarik jadi asoba. Sama-sama bareng-bareng jadi asoba. Kemudian lagi saudara ukhtun saqiqah. Saudara perempuan si mayit yang sekandung. Itu kalau ada saudaranya akun saqiq, saudara laki-laki yang sekandung, dia ditarik jadi asoba. Jadi bersama-sama ukhtun saqiqah dan akun saqiq menjadi asoba. Itu disebut akun saqiq
dia asobah bin nafas. Ukhtun syaqiqah itu asobah bil ghair. Nah, begitu juga ukhtun lil ab. Saudara, dia kalau bareng dengan saudara laki-lakinya, akhun lil ab, maka dia jadi asobah. Nah, jadi ukhtun lil ab ditarik oleh akhun lil ab, sama-sama menjadi asobah. Itulah disebut asobah bil ghair. Jadi asobah bil ghair kita lihat tuh, yang ada siapa aja? Bintun, bintul ibni, ukhtun syaqiqah, dan ukhtun lil ab. Itulah mereka disebut asobah bil ghair. Baik, sekarang asobah ma'al ghair. Saudara, asobah ma'al ghair yang ditarik jadi asobah. Yang narik nggak jadi asobah. Dia ditarik, tapi yang narik nggak jadi asobah. Tapi dia sama-sama bareng-bareng dapat warisannya. Nah, jadi kita lihat itu disebut ma'al ghair. Seperti apa? Akhwat syaqiqat, semua saudara perempuan mayit yang sekandung, kalau dia mewarisi bersama banat, si mayit punya anak perempuan, banat, ya kuat. Dia nggak punya anak laki-laki. Nah, dia nggak punya ahli waris lain. Yang ada banat sama akhwat syaqiqah. Maka akhwat syaqiqah mengambil sisa. Berarti mereka menjadi asobah. Nah, dia menjadi asobah. Tapi menarik, dia menjadi asobah karena ada banat. Atau karena ada banatul ibn. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ibn nggak ada, ibnul ibn nggak ada. Adanya banatul ibn ngambil itu warisan. Sisanya buat akhwat syaqiqat. Nah, jadi di sini kita lihat akhwat syaqiqatnya menjadi asobah. Tapi banatnya nggak jadi asobah. Banat kan ashabul furud. Nah, banatul ibn juga tidak menjadi asobah. Beda dengan asobah bil ghair. Yang narik sama yang ditarik jadi asobah. Tapi kalau ma'al ghair, hanya yang ditarik yang jadi asobah. Yang narik nggak jadi asobah. Ya, atau akhwat lil ab. Atau akhwat syaqiqat nggak ada. Tapi yang ada akhwat lil ab. Dia bersama banat. Atau bersama banatul ibn. Dia juga menjadi asobah. Ternyata di sini kita lihat, saudara, ada perbedaan antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Nanti perbedaannya antum bisa lihat di halaman 24. Halaman 24 itu khusus furuk bainal asobah bil ghair wa ma'al ghair. Perbedaan antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Itu ada di halaman 24. Nanti kita lanjutkan ini dulu. Nah, jadi apa yang sudah kita paparkan barusan, itulah yang dimaksud dengan asobah. Jadi sekali lagi asobah dibagi dua. Ada asobah nasabiyah, ada asobah sababiyah. Asobah nasabiyah yang punya hubungan nasab dibagi tiga. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Adapun asobah sababiyah, saudara, nah, itu mereka yang jadi asobah karena ada sebab pembebasan saja, saudara. Nah, mereka ini menjadi asobah kalau nggak ada asobah yang lain. Mayat meninggal dunia, dibagi-bagi harta warisnya untuk ashabul furud. Asobah yang lain nggak ada. Tapi mantan tuannya ada yang dulu merdekakan dia dari budak. Maka mantan tuannya menjadi asobah. Kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali, maka semua harta diambil oleh mantan tuannya. Tadi sudah kita sebutkan, asobah kalau sendirian ngambil semua harta. Asobah kalau ada ashabul furud ngambil sisa harta. Nah, asobah ngambil sisa bisa banyak, bisa dikit. Maka kalau seseorang mantan budak meninggal dunia, tidak punya ahli waris, maka mantan tuannya berhak menjadi asobah. Kalau dia punya ahli waris ashabul furud, silakan ashabul furud ambil, sisanya buat yaitu asobah. Kalau asobah nasabiyah tidak ada, maka asobah sababiyah sebagai penggantinya. Selama ada asobah nasabiyah, asobah sababiyah nggak berhak, ya kawan. Nah, jadi sekali lagi itu yang perlu kita ketahui dari macam-macam asobah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Jangan nanya
PR-nya ya. PR nggak boleh ditanya. Silakan, ada pertanyaan soal asobah? Alhamdulillah. Yang penting kita kenalan dulu. Oh, asobah begitu. Tentang bagaimana cara dia ngambil bagiannya, nanti ada caranya. Kita kalau udah tahu teorinya begini, prakteknya gampang ilmu waris ya Pak. Ilmu waris gampang, sahlun muyassar. Bohong kalau ada bilang ilmu waris susah, ilmu waris kejelimet, ribet. Enggak, ilmu waris mudah. Nah, enggak usah khawatir. Memang teori-teorinya misalnya kita kuasai dulu ya Tuhan. Silakan ada pertanyaan tentang asobah. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada masuk 23. Kelihatannya Kiai Kamal nggak datang ini hari ya. Ya, baik kita masuk bab 23 dulu sebelum kita tutup. Karena masih ada kaitan. Jihatul asobah bin nafsi. Jadi jihatul asobah bin nafsi. Asobah itu saudara, kalau dalam silsilah warisan saudara, dia ada jurusannya. Ada jihatul bunuwah, yaitu arah daripada anak dan keturunan. Ada jihatul ubuwah, arah yaitu ke ayah, kakek, dan terus yang jadi asal usulnya. Ada jihatul ukhuwah, yaitu arah saudara-saudaranya ya ikhwan. Ada jihatul umumah. Jadi arah daripada asobah bin nafsi itu hanya ada 4. Nah di sini kita lihat ke depan. Ini mayit yang disebut jihatul ubuwah. Itu arah daripada asal usulnya ke atas yang bisa menjadi asobah. Nah di situ dituliskan arah atas yang bisa menjadikan asobah ubuwah itu adalah abjad summa ala. Jadi ayahnya dia ab, kemudian jad, saudara, dan terus ke atas. Mereka semua bisa jadi asobah si mayit. Cuma yang lebih dekat, lebih kuat. Kalau ada bapak, kakek nggak bisa jadi asobah. Kalau bapak nggak ada, baru kakek jadi asobah. Jadi asobah itu ada kekuatannya. Dan ini wa in Allah terus ke atas. Saudara, mau bapaknya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya. Terus ada jihatul bunuwah. Jihatul bunuwah itu saudara arah asobah yang ke bawah, ibnun atau ibnul ibni dan seterusnya. Jadi anak ataupun cucu dari anak laki-laki dan seterusnya. Ibnu ibnul ibn, ibnu ibni ibnul ibn, ibnu ibni ibni ibnul ibn. Dan seterusnya ke bawah. Mereka semua asobah. Ibnul ibn jadi asobah kalau tidak ada ibn. Selama ada ibn, ibnul ibn tidak bisa menjadi asobah. Jadi dia terhalang, mahjub. Nah kalau ditanya, mana lebih kuat? Jihatul bunuwah, ubuwah, ini lebih kuat. Ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi kalau ayah berhadapan dengan ibn, yang jadi asobah ibn. Ayah berubah, dia jadi ashabul furud. Tapi kalau ibn tidak ada, saudara, ayah bisa jadi asobah. Bahkan, kalau ada ibnul ibn lebih kuat daripada ayah. Cucu lebih kuat daripada ayah.
Ada Ibnul Ibn yang jadi asobah, bukan ayah. Ini jihatul bunuah yang paling kuat di antara semua jihad. Nah, jadi jangan sekali-sekali jihatul bunuah ibn atau Ibnul Ibn dikalahkan oleh ayah atau kakek. Nggak bisa. Ibnun itu yang paling kuat, berikutnya Ibnul Ibn, berikutnya keturunannya. Nah kalau ini tidak ada, baru yang atas diambil. Yang usul dari abjad dan seterusnya. Nah jihad yang ketiga, yang kuat. Jihatul ukhuwah. Yang bisa menjadi asobah. Kita baca di situ yang ketiga. Yang bisa menjadi asobah jihatul ukhuwah. Aksakik, summa ahlul ab, summa ibnul aksakik, dan seterusnya. Perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan jihatul ukhuwah adalah dua. Aksakik, ahlil ab, ahlil enggak. Ini kita bicara asobah. Ahlil ahli waris. Ashabul furud. Tapi bukan asobah. Aksakik asobah. Ahlil ab asobah. Aksakik lebih kuat daripada ahlil ab. Nah kemudian anak mereka. Ibnul asyakik. Ini Ibnul lil ab. Dan terus ke bawah. Jadi kalau anak tidak ada, bapak kakek tidak ada, yang jadi asobah asyakik. Atau anaknya. Atau terus ke bawah. Kalau jurusan ini tidak ada, ahlil ab. Atau anaknya. Atau terus ke bawah. Ya, nah, jadi kalau ditanya, kalau asyakik berhadapan dengan bapak, mana lebih kuat? Bapak. Nah, saudara. Nah, tapi nanti terjadi problem. Saudara, problem al-jad ma'al ikhwah. Di mana ikhwah dapat, jad gak dapat. Saudara, nah itu bagaimana penyelesaiannya? Itu ada rumusnya sendiri. Nanti antum bisa buka, yaitu bab tentang al-jad ma'al ikhwah. Itu punya rumusan sendiri. Baik, yang keempat. Yang keempat, jihatul umumah. Jihatul umumah. Siapa ini jihatul umumah? Jihatul umumah ini saudara bapaknya mayit. Di sini adanya. Ini saudaranya dia ya. Jadi di sini saudara dia ada al-am asyaqi. Ada juga al-am lil ab. Al-am lil enggak. Al-am lil saudara zawil arham. Enggak termasuk ahli waris. Anaknya dia juga ahli waris. Ibnul am syakik. Dan ibnul am lil ab. Nah, ini yang keempat. Jadi dia kemari dulu. Kalau tidak ada ibnun, tidak ada ibnul ibn. Jiha bunuah enggak ada. Jiha ubuah enggak ada. Jika jiha ukhuwah juga enggak ada. Maka ini yang menjadi asobah. Kalau ini enggak ada anaknya. Dan terus ke bawah. Kalau ini enggak ada al-amril ab. Dan terus ke bawah. Nah inilah jiha asobah. Kalau ini semua tidak ada. Maka baru yaitu yang maju adalah asobah sababiyah. Asobah mantan tuannya. Nah kalau semua asobah tidak ada. Dia juga bukan mantan budak. Tidak ada. Tapi harta ada sisa. Saudara. Maka sisa dibagikan kepada ahli waris kembali yang kerabat. Yang bukan kerabat gak boleh. Yang bukan kerabat siapa? Suami atau istri. Nah jadi harta itu sisanya kalau asobah nggak ada nih semua nih. Zawil furud udah dibagi-bagi. Yang 1/6, yang 1/4 udah dibagi-bagi. Saudara, ada sisa. Sisanya mestinya buat asobah. Sementara asobahnya nggak ada. Maka sisanya dibagi kepada semua ahli waris yang mendapatkan warisan. Saudara, kecuali
ahli waris yang bukan kerabat, yaitu istri atau suami. Artinya istri atau suami tidak mendapat bagian lagi dari sisa. Sisa itu hanya untuk zawil qurba yang punya hubungan kekerabatan. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nanti kita akan masuk ke mas'alatul rad. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dari jenis-jenis asobah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Terus. Yang tadi, jangan dulu. Sebentar, faraid dulu. Habis ini boleh mundur lagi, jangan dulu. Faraid dulu, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Berarti summa itu urutan tertib. Berarti kalau dalam penjelasan amsakik summa berarti kemari dulu, baru kemari, baru kemari. Ya, ya. Nanti kita tahqiq lagi. Biasanya kalau dalam ilmu faraid pakai kata summa itu bitartib. Ya, bagus. Coba diperhatikan catatannya halaman 23, ya ikhwan. Khusus untuk yang nomor 3 dulu ya ikhwan. Aksakik cuma ahlil ab, baru anak-anak mereka. Nah, karena ada summa. Ada summa di sini menunjukkan tartib ya ikhwan. Ya, betul. Jadi aksakik dulu, baru ahlil ab, baru ibnul aksakik, baru ibnul ahlil lil ab, dan seterusnya. Mahma nazar. Peraturannya berlaku tetap begitu. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, begitu juga yang nomor 4. Amun syakik cuma amunil ab, baru ibnul am syakik, baru ibnul am lil ab. Dan begitulah seterusnya. Ya, bagus. Tayyib, anak perempuan nggak ada jadi asobah ya, Wak. Jadi asobah bin nafas tidak ada. Ini yang kita bicarakan barusan, asobah bin nafsi. Nah, jadi kalau tadi saya katakan ini semua asobah nggak ada, maksudnya asobah bin nafsi. Kita nggak bicara asobah ma'al ghair atau asobah bil ghair. Silakan. Ada lagi? Bagus, tashih dari Abi Muhammad. Yang lain ada lagi? Iya, kemarin kita banyak ninggal faraid ya. Faraid sering ketinggalan. Silakan, kalau tidak ada, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Al-Furuq akan kita pelajari Rabu yang akan datang. Al-Furuq baina. Atau jangan begitu. Bab keberapa? 24. Al-Furuq bab keberapa? Ya, itu PR juga. Di halaman itu kita tulis pakai bahasa Arab. Antum udah ana jelaskan. Antum baca di rumah yang bagus. Besok ana akan tanya antum. Apa perbedaan asobah bil ghair dan ma'al ghair? Di halaman tersebut ada 4 bedanya. Jadi nanti antum silakan jawab, jangan lihat buku. Jangan lihat buku. Dan jelasin, pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi PR-nya ada 2. PR yang barusan, apa hikmahnya. Yang kedua, halaman 23, antum baca di rumah, pahami, hayati. Nah, kemudian nanti di Rabu yang akan datang, secara random. Enggak semua, tapi random. Anak akan tunjuk siapa, silakan jelaskan bedanya. Nah, bisa antum ditanya 4-4-nya, bisa cuma 1, bagi-bagi sama yang lain, dan seterusnya. Jelaskan dengan bahasa antum. Kalau antum bisa jelaskan dengan bahasa antum, berarti antum paham. Ya, Pak. Kalau nggak bisa menjelaskan, berarti nggak paham. Dan bisa anda putar-putar nanya di situ-situ. Silakan. Oh iya. Rabu depan wajib datang. Kadang-kadang kalau pakai PR ada yang nggak datang. Yang nggak datang Rabu berikutnya wajib dia jelasin diri di depan. Kalau besok nggak, duduk aja santai, santai jawab yang bisa, nggak bisa.
Dan ini boleh kerja kelompok. Silakan di grup mau nanya-nanya, silakan bebas. Karena besok begitu Anda tanya nggak bisa kerja kelompok lagi. Naam, face to face. Silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup pelajaran kita sampai di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan lain termasuk tadi Habib Idrus soal takwil dan lain sebagainya disimpan untuk Rabu yang akan datang. Fadhal.